Thomas Tuchel terdiam setelah Anthony Taylor ditugaskan untuk Brentford versus Chelsea. Thomas Tuchel mengatakan dia percaya Anthony Taylor untuk menjadi wasit pertandingan Chelsea, meskipun lebih dari 80.000 pendukung menandatangani petisi yang menuntut Liga Primer tidak menempatkannya sebagai penanggung jawab pertandingan papan atas The Blues. Dalam beberapa musim terakhir, Taylor telah mengawasi beberapa pertandingan Chelsea yang terkenal di mana ada panggilan kontroversial. Yang terbaru adalah keputusan untuk mengisi James di Anfield dikarenakan handball setelah melihat VAR. Ada yang lain seperti yang diuraikan di sini dan perlu untuk dicatat bahwa The Blues hanya memenangkan 3 dari 9 pertandingan terakhir yang dipimpin oleh Taylor dalam 2 tahun terakhir. Namun terlepas dari petisi yang didukung dengan baik, Liga Premier telah menempatkan Taylor yang bertanggung jawab atas perjalanan besok malam ke Brentford. Hal ini adalah keputusan yang membuat kesal para pendukung Chelsea dan menimbulkan kekhawatiran di antara fans The Blues. Namun Thomas Tuchel yang memilih santai tentang ditunjuknya Taylor yang memimpin pertandingan di Brentford Community Stadium. Saya percaya pada wasit dan saya percaya pada Anthony Taylor bahwa dia akan mencoba menampilkan performa terbaiknya besok, kata pelatih asli Jerman itu dalam konferensi pers pra pertandingan. Kami tidak bisa di sini di Cobham dan di klub tersesat dalam gagasan bahwa sebenarnya ada sesuatu di baliknya. Kami harus membebaskan diri dari ini dan melakukan apa yang perlu kami lakukan untuk memenangkan pertandingan ini. Apakah kami membutuhkan wasit top? Ya. Apakah kami perlu keputusan bagus dari VAR atau tidak sama sekali? Ya. Apakah kami butuh sedikit keberuntungan? Ya. Dan semoga kami bisa membalikkan keadaan dengan Anthony Taylor. The Blues akan tanpa 3 pemain kunci untuk derby London Barat. Rudiger akan absen dikarenakan masalah punggung yang dideritanya pada tugas internasional, sementara Thiago Silva tidak tersedia dikarenakan baru kembali dari Brasil kemarin sore. Christian Pulisic juga belum siap kembali dari cedera engkelnya. Namun salah satu anggota garis depan yang kemungkinan akan menjadi starter adalah Timo Werner. Penyerang Jerman itu mencetak gol ke gawang Southampton sebelum jeda internasional dan juga 2 kali mencetak gol untuk negaranya dalam kemenangan 4-0 atas Makedonia Utara pada Senin. Dan Thomas Tuchel ingin memanfaatkan performa mencetak gol itu, meskipun dia menerima bahwa tidak mudah bagi Werner untuk melanjutkan di mana dia ditinggalkan terakhir kali. Dengan striker, terkadang Anda mungkin merasa seperti ini, bahwa Anda menjaga mereka di lapangan dan momentum berjalan karena ini tentang performa. Jelas pelatih kepala Chelsea itu, tapi itu bukan hanya untuk striker. Ini tentang performa dan kepercayaan diri yang sebenarnya. Dan kami memiliki begitu banyak pertandingan. Kami tidak sabar menunggu para pemain menemukan kembali potensi penuh mereka. Kami biasanya menginginkan para pemain di lapangan yang bugar, yang memiliki kepercayaan diri dan memiliki momentum tertentu. Apa yang harus kita renungkan adalah bahwa Timo tidak ada di sini. Dia mencetak gol penentu kemenangan melawan Southampton yang seharusnya memberinya banyak kepercayaan diri. Dia memainkan pertandingan yang bagus, tapi itu 2 minggu yang lalu. Hari ini, kami menunjukkan beberapa gambar dari pertandingan Southampton, tetapi rasanya agak aneh karena permainannya sudah lama sekali. Orang-orang telah memainkan 3 pertandingan lain di antaranya, tetapi itu adalah pertandingan kami, pertandingan terakhir. Kami menunjukkan perilaku tertentu yang ingin kami perkenalkan kembali, dan kami ingin terhubung kembali dengan perasaan itu, tetapi itu tidak mudah. Dia perlu mulai kembali besok, dan jika dia mendapatkan kesempatan untuk memulai, dia membutuhkan penampilan seperti ini saat melawan Southampton. Dari sana kita pergi. Kai Havertz belum sekalipun oper Lukaku. Sebuah statistik permainan Chelsea di Liga Inggris bikin kaget para penggemar The Blues. Disebutkan gelandang serang Kai Havertz belum sekalipun melakukan operan ke striker utama Romelu Lukaku di ajang Premier League Liga Inggris. Sky Sport mengungkapkan statistik yang menunjukkan beberapa kali Romelu Lukaku menerima umpan dari rekan satu timnya di liga musim ini atau sebaliknya. Cesar Azpilicueta memimpin dalam hal servis bagi para pemain timnas Belgia itu. Sejauh ini Azpilicueta sudah menyuplai sang striker sebanyak 17 kali. Adapun Mateo Kovacic juga menunjukkan perannya sebagai pelayan bagi si nomor 9. Romelu Lukaku sudah memperoleh 16 penguasaan bola darinya. Sebenarnya ada beberapa pemain Chelsea yang juga belum terhubung dari dan ke Lukaku soal operan bola sejauh ini. Antonio Rudiger, Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Edouard Mendy, dan Kepa Arrizabalaga tercatat belum mendapat umpan dari Lukaku. Namun statistik ini dapat dimaklumi
mengingat para pemain itu biasanya berada di ujung lapangan yang berlawanan dengan sang penyerang. Adapun hal yang cukup mengejutkan adalah jumlah operan dari dan ke Kai Havertz dan Romelu Lukaku. 0 besar. Tidak sekalipun pemain timnas Jerman itu memberikan operan ke Romelu Lukaku sejauh ini. Hal ini membuat penggemar The Blues benar-benar dibuat bingung atas pengungkapan statistik ini. Bagaimana tidak, posisi Kai Havertz seharusnya membuat sang pemain menjadi pemain yang paling sering berhubungan dengan sang striker. Statistik ini diyakini menjadi satu di antara penyebab buntunya Chelsea membongkar pertahanan lawan yang bermain rapat. Hal ini juga bisa menjadi jawaban mengapa Lukaku sempat seret gol di beberapa pertandingan The Blues. Jarak terlama pertemuan Chelsea di Liga dengan suatu klub. Ketika The Blues mengalahkan The Bees 2-0 di Griffin Park pada 15 Maret 1947. Berkat gol Alex Machi dan Johnny Patton, akan sulit untuk membayangkan bahwa hampir 3/4 abad sebelum Chelsea selanjutnya kami akhirnya bermain melawan tetangga London Barat dalam pertandingan Liga Brentford. Ada kekuatan yang muncul di divisi pertama pada akhir 1930-an. Finish di 6 besar selama 3 tahun berturut-turut. Namun mereka kesulitan ketika sepak bola dilanjutkan setelah Perang Dunia Kedua dan akhirnya terdegradasi pada 1946-1947. The Blues promosi di divisi 2 pada musim itu, tetapi Skuad Royals tidak bergabung dengan Chelsea di papan atas sampai Oktober 2006 ketika bertemu dalam pertandingan di Stadion Madejski yang menyajikan kisah 2 penjaga gawang dibawa ke rumah sakit dan seorang pemain dari masing-masing tim diusir keluar lapangan saat Chelsea menang 1-0.